Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita, sehingga saat ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara bagi hidup kami, nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman pada saat ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku, beberapa hari yang lalu kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan beberapa pesan yang penting kepada murid-muridnya. Dan pesan-pesan ini juga berlaku bagi kita seluruh umat Tuhan pada masa sekarang. Saudaraku, apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudaraku, pesan Tuhan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem ini bicara mengenai tempat pertama di mana murid-murid Tuhan menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara, mengapa Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Yang pertama, Yerusalem adalah tempat pengujian. Saudara, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Karena pada saat itu justru Yerusalem ada dalam kemelut. Bagi murid-murid Yesus, Yerusalem bukanlah tempat yang nyaman. Karena mereka harus berhadapan dengan semua kaum elit politik, pemerintah, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana dulunya mereka pernah menyalibkan Yesus. Saudara, mengapa Yesus tidak mengarahkan mereka ke tempat lain yang mungkin lebih aman, lebih nyaman buat murid-muridnya? Bukankah Yerusalem masih bergejolak dengan berita kebangkitan Yesus yang tidak diakui oleh kelompok elit agama Yahudi? Saudara, ada pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa ini, di mana ada saatnya Tuhan menempatkan kita pada zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Ada saatnya saudara, kita harus dikelilingi dengan masalah yang begitu berat. Mengapa saudara? Karena Tuhan mengendaki kita semua dapat bertahan dalam kondisi yang sulit. Kita semua dapat mengandalkan Tuhan ketika kita berada dalam kondisi yang sulit. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pemenang dan memperoleh janji Tuhan. Saudara, mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem? Yang kedua saudara, Yerusalem melambangkan kesetiaan. Kita akan membaca di dalam Zakaria pasal 8 ayat 3a. Zakaria pasal 8 ayat 3a. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Kota Yerusalem berbicara tentang kesetiaan.
Jangan tinggalkan kesetiaan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan kita setia dalam melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selain itu saudara, kita juga harus mempertahankan kesetiaan kepada anggota keluarga kita. Seperti suami setia kepada istri dan sebaliknya. Anak setia kepada orang tua dan sebaliknya. Saudara, kita juga harus setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Seperti setia dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Setia dalam melakukan tugas pekerjaan yang kita lakukan. Lakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan. Seperti kita melakukan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita, jangan tinggalkan kesetiaan kita. Mengapa kita harus setia, saudara? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia setia dengan janji-janjinya. Maka kita pegang semua janji-janji Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ayat ini jangan disalahartikan bahwa kita bisa hidup seenaknya dan berbuat dosa apapun. Kita bisa malas baca firman, jarang ibadah, tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Saudara, kita tidak boleh menyalahartikan firman Tuhan seperti ini. Ini namanya salah kaprah, saudara ya. Jadi kita ya harus tetap setia seperti Tuhan kita adalah setia. Saudara, pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan. Kita sebagai manusia kadang tidak stabil, mudah kecewa, sehingga cenderung gampang berubah dan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan sifat Tuhan yang adalah setia. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mari karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Mari kita ikuti teladan kesetiaan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita, setia kepada pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, setia dengan tugas pekerjaan kita. Mari kita melakukan dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Yang ketiga, saudara, Yerusalem berbicara tentang kekudusan. Saudara, selain disebut sebagai kota setia, dalam Zakaria pasal 8 ayat 3b dikatakan Yerusalem akan disebut gunung yang kudus. Saudara, kota Yerusalem berbicara tentang kekudusan. Dan salah satu sifat Allah adalah kudus. Kudus berarti suci, sakral, tidak ada cacatnya, tidak bernoda, tidak kompromi, dan terpisah dari dosa dan kenajisan. Saudara, Ia menguduskan manusia, artinya Ia memilih kita untuk menjadi miliknya. Orang-orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi tidak sama dengan dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah ditebus,
dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, pesan Tuhan kepada kita hari ini, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kekudusan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, kekudusan tidak akan datang dengan sendirinya. Kekudusan itu harus dikejar, karena kekudusan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita semua kejar kekudusan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa pesan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya yang juga berlaku bagi kita, saudara? Yang kedua, saudara, pesan Tuhan Yesus adalah menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menunggu sampai janji Bapa dipenuhi dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita semua, umat Tuhan yang percaya kepadanya saat ini. Kita juga harus menunggu janji Bapa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa pada waktu Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, kurang lebih ada 500 orang yang melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat dan mereka tahu bahwa Yesus bangkit dan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga. Tetapi pada waktu janji Tuhan dikenapi di atas loteng Yerusalem, ternyata hanya 120 orang yang menerima janji Tuhan. Kemana yang 380 orang itu, saudara? Apakah mereka tidak sabar menunggu janji Tuhan? Saudara, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Seringkali kita tidak sabar menunggu. Kita tahu, saudara, bahwa dunia ini mengajarkan segala sesuatunya instan, serba cepat. Dan ini juga mempengaruhi pola pikir kita ketika kita menerima janji Tuhan. Saudara, Tuhan mau membentuk kita terlebih dahulu. Tuhan mau ada proses yang harus kita jalani. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tidak ada terobosan. Tetap sabar menunggu, saudara. Karena ada waktu Tuhan bagi setiap kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari saudara, jalani setiap proses Tuhan bagi kita. Jalani setiap proses itu bersama dengan Tuhan. Sampai janji Bapa digenapi dalam hidup kita. Saudaraku, pesan Tuhan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya. Mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia rindu supaya Roh Kudus yang adalah penolong diberikan bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang pertama, saudara, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong. Dalam Alkitab disebut sebagai Parakletos dalam bahasa Yunani.
yang diartikan sebagai penolong, penghibur, pembela. Itulah sebabnya jika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka perkataan kita adalah perkataan yang positif dan membangun, bukan perkataan yang negatif dan menjatuhkan. Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus hanya akan datang sebagai penolong bagi setiap orang yang percaya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang taat dan melakukan firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara, Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Artinya, Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu bagi kita. Akan ada terobosan baru bagi kita. Karena Roh Kudus disediakan bagi Allah untuk menolong dan menyertai kita, setiap umatnya yang percaya. Saudara, Roh Kudus menolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi, untuk memberikan dorongan, kekuatan, semangat bagi kita untuk terus maju dan tidak berhenti di dalam mengikut Dia. Kita tidak boleh berhenti dalam pengiringan kita akan Dia, dan kita akan selalu mengandalkan Tuhan, dan kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun. Saudara, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang kedua, karena Roh Kudus adalah guru yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Roh Kudus adalah guru yang agung yang mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudaraku, Roh Kudus senantiasa mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang pernah Yesus ajarkan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan yang baru kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Sehingga Roh Kudus akan selalu mengajarkan kita akan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 sampai pasal 4 ayat yang ke-6 memberikan peringatan kepada kita bahwa di akhir zaman ini akan banyak nabi-nabi palsu. Itulah sebabnya kita harus tertanam dalam gereja lokal yang mengajarkan kita untuk selalu bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, kita harus senantiasa menyesuaikan diri kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan sebaliknya saudara. Kita hanya mencari firman yang cocok dengan kita, yang hanya senang mendengarkan apa yang enak untuk didengar oleh telinga kita. Bukan demikian saudara. Kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita saudara. Jika hidup kita hanya mau mendengarkan hal-hal yang enak untuk didengar oleh telinga kita, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Saudara, Roh Kudus adalah guru agung kita
yang maha benar, yang akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga saudara, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang ketiga, Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama-sama dengan kita. Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama dengan kita. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Artinya, setiap kali kita bersaksi, Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Karena Roh Kudus adalah Roh yang bersaksi tentang Kristus bersama-sama dengan kita. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Kesaksian kita bukan hanya berbicara tentang perkataan, tidak hanya sekedar menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi menjadi saksi Kristus juga berbicara tentang hidup kita seutuhnya. Semua orang akan melihat apakah Kristus hidup di dalam hidup kita. Jadi antara perkataan dan kehidupan harus berjalan bersama-sama. Itulah yang disebut menjadi saksi Kristus, saudara. Jadi tidak hanya sekedar berbicara, menyaksikan kebaikan Tuhan, tetapi bagaimana orang bisa melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Mari saudaraku yang terkasih, kita butuh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan memberikan pesan yang penting kepada kita. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem merupakan tempat pengujian agar di masa-masa yang sulit kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan Yerusalem juga menggambarkan kesetiaan dan kekudusan. Tetap setia kepada Tuhan karena Yesus adalah setia. Dia akan selalu pegang setiap janjinya dan jaga hidup kita dengan kekudusan dan takut akan Tuhan. Nantikan setiap janji Tuhan agar hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita membutuhkan kehadiran Roh Kudus karena Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pelindung, guru agung yang mengajarkan dan menuntun kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus juga memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang mengenal Dia melalui kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, mari biarlah melalui kebenaran firman yang saya sampaikan saat ini, biarlah firman ini dapat menuntun kita di dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Kami akan mengingat pesan-pesan penting Tuhan yang Engkau sudah sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Yerusalem. Kami tidak akan meninggalkan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami juga tidak akan menjauh dari Engkau. Kami mau hidup senantiasa di dalam kekudusan Tuhan. Kami mau menantikan janji-Mu Tuhan, di mana Roh Kudus akan Kau kirimkan kepada kami sebagai penolong, penghibur,
sehingga hidup kami Tuhan senantiasa terjaga di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, tidak hanya sekedar menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, tapi orang bisa melihat bahwa Engkau hidup melalui kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang kau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.